Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Endarwati dari kelas MN24G. Di sini saya akan memaparkan tentang analisa jasa properti. Analisa jasa properti sendiri terdiri dari 4 aspek. Yang pertama adalah aspek SDM, yang kedua aspek produksi, dan yang ketiga aspek keuangan, dan yang keempat aspek operasional. Untuk yang pertama, aspek sumber daya manusia itu terdiri dari beberapa struktur. Untuk pertama, struktur organisasi, di mana tim inti terdiri dari developer atau perencana proyek atau kontraktor atau yang eksekusi pembangunan dan tim pemasaran bahkan penjualan. Ada juga konsultan hukum untuk menangani perizinan. Yang kedua itu pengembangan tentang sumber daya manusianya itu sendiri. Antara lain ada agent property, perlu memiliki sertifikasi seperti Certified Property Consultant. Pelatihan keterampilan negosiasi untuk tim penjualan, evaluasi dan insentif, skema insentif berbasis target penjualan, dan penilaian tahunan untuk mempertahankan kinerja yang tinggi. Yang kedua adalah aspek produksi, di mana aspek produksi ini ada 3 poin. Untuk poin pertama, perencanaan proyek, yaitu diantaranya studi kelayakan pasar untuk menentukan kebutuhan properti seperti apartemen, perumahan, atau properti dan industri lainnya. Desain yang sesuai tren seperti eco-friendly housing atau smart home. Yang kedua, fasilitas penunjang. Fasilitas umum seperti taman bermain, pusat kebugaran, dan area hijau. Aksesibilitas itu mencakup jalan utama, dekat transportasi publik, atau kawasan yang strategis. Untuk poin ketiga, penyelesaian proyek. Itu meliputi manajemen waktu dan biaya untuk menghindari pembengkakan anggaran dan uji kelayakan bangunan sebelum penyerahan kepada pembeli, atau yang disebut biasanya itu di checklist terlebih dahulu. Yang ketiga, aspek keuangan. Aspek keuangan terdiri dari 5 poin. Untuk poin pertama itu modal dan pendanaan. Modal awal biasanya berasal dari tabungan, pinjaman bank, atau investor. Pastikan ada perhitungan matang untuk menghindari pembengkakan biayanya. Dan untuk poin kedua itu pendapatan, penjualan unit properti seperti rumah, apartemen, atau gedung komersial, dan biaya tambahan seperti jasa renovasi atau perawatan bagi pembeli. After sale. Poin ketiga, cara mengelola keuangan. Catat semua pengeluaran selama pembangunan hingga pemasaran. Sisihkan sebagian keuntungan untuk pengembangan proyek berikutnya. Dan poin keempat, pengelolaan penjualan, di mana penawaran cicilan tanpa bunga untuk menarik pembeli atau paket promosi dengan harga diskon untuk pembeli pertama, dan masih banyak lainnya sejenis buyer get buyer dan lainnya, masih banyak. Untuk poin kelima, risikonya keuangan, yaitu over budget akibat kenaikan harga material dan ketidakmampuan menjual properti tepat waktu. Untuk aspek operasionalnya terdiri dari 3 poin. Untuk poin pertama, proses pembangunan, bagi pembangunan menjadi beberapa tahap: perencanaan, konstruksi, dan pemasaran. Awasi setiap tahap agar proyek selesai tepat waktu. Untuk yang kedua, promosi. Gunakan media sosial, website, dan pameran
properti untuk mempromosikan properti. Tawarkan diskon untuk pembeli pertama atau sistem cicilan untuk memudahkan pembeli. Untuk poin ketiga, layanan pasca penjualan. Berikan garansi bangunan kepada pembeli, misalnya 1 tahun untuk kerusakan struktur atau